Hai kids, welcome to Star Kids and Star MDC Jombang. Nah adik-adik saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian. Jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik pada saat ibadah, adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Bias dan Kak Yohana. Iya, halo. Gimana nih kabarnya? Kakak Pasti Arep, baik kak, iya. luar biasa mereka Kakak Arep semua. pasti baik-baik aja ya, sehat-sehat di rumah. Iya Nah, kak. ketemu lagi dengan kita mau menyembah, memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami kesungguhan hati Tuhan, berikan kami semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah masih duduk, kakak aja untuk bangkit berdiri. Yo, Kita bangkit mau berdiri semuanya. menyembah Tuhan. Oke, Ayo, puji Tuhan. kita mau nyanyikan. Hari ini kurasa bahagia. Semangat ya kak. Ikuti gerakannya Kak Yohana ya, biar tambah semangat. Oke. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
Yesus itu baik. Allah itu baik. Angkat tangannya. Oke, Kak. Good, semuanya angkat tangan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik di adik-adik, keluarga adik-adik, dan kakak-kakak semua. Oke. Kita mau nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik. Semangat lagi, 1, 2, 3, kasih tepuk tangannya yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, kalian luar biasa sekali. Nah adik-adik, tadi kakak sama-sama kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Kakak yakin dan percaya kalian semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang banget ketika Yesus melihat kalian sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita mau juga menyembah Dia. Kita mau menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lagu ini. Ini lagu kesukaan kakak. Lagu yang paling kakak sukai dari dulu waktu kakak masih sekolah minggu. Waktu kakak masih sekolah minggu, kakak leader kakak sering menyanyikan lagu ini. Dan sampai sekarang kakak senang banget sama lagu ini. Karena lagu ini menuliskan banyak hal tentang kita. Kita telah melihat kebaikan Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Ketika kalian hidup nih, kalian pasti umur berapa sekarang? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalian berapa banyak sih kalian mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian? Oh Kak, aku tidak mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar. Mungkin kalian bisa hidup sampai sekarang, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan makanan yang enak. Kita masih merasakan kasihnya mama papa kita masih bisa merasakan kasihnya keluarga kita. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama kita mau katakan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus. Katakan kau yang maha tahu, kau yang maha tahu dan menilai
Sekali lagi kita mau katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati. Katakan, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Sama-sama kita mau katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan lagu ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Kita boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam lagu ini menuliskan bahwa Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Biarlah lagu ini bukan hanya sekedar kami naikkan, tetapi lagu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai Tuhan panggil kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mau katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Kulihat kebaikan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku berjuang sampai akhir. Makasih Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita mau katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati
kita mau katakan dengan semangat, dengan iman kita. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Kami mau berjuang, berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami sama-sama kami mau beribadah kepadamu untuk menaikkan rasa syukur kami karena kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikannya dan juga setiap kami anak-anak-Mu kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan Tuhan, kami mau lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo kids, gimana kabar kalian hari ini? Kakak hari ini senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Nah, kakak selalu berharap, kakak selalu berdoa supaya kita bisa ibadah kembali di gereja. Kita bisa ketemu lagi di gereja. Kita bisa ngobrol lagi di gereja. Kita bisa bermain-main lagi di gereja. Kita bisa memuji Tuhan bareng, menyembah Tuhan bareng di gereja. Jadi kakak mengajak setiap adik-adik yang ada di rumah yang saat ini ibadah. Kakak mau mengajak setiap kita untuk selalu berdoa agar keadaan bumi kita, dunia kita semakin jauh lebih baik, agar ibadah kita bisa dibuka kembali. Sama seperti teman-teman kita yang lain bisa ibadah. Kita hari ini berdoa, kita sama-sama berdoa untuk COVID ini segera berakhir dan kita bisa melewati hari-hari kita bisa beribadah kembali di gereja. Oke adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu yuk sama-sama kita mau berdoa dulu, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan supaya segera berakhir dan kami boleh beribadah kembali di gereja, untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan, untuk kami boleh sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik, minggu ini kita sama-sama belajar, kita mau sama-sama belajar, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kakak mau tanya sama kalian, ingat gak sama firman di minggu lalu? Ya, firman di minggu lalu, firman tentang Maria dan Marta. Dia kehilangan adiknya yang dia cintai. Zakheus mati 4 hari, meninggal 4 hari lalu dibangkitkan sama Tuhan. Nah adik-adik, Allah berjanji kepada kamu, Allah berjanji kepada kakak, Allah berjanji kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk diberikan penderitaan. Penderitaan itu masalah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin kita berpikir, Kak, kenapa? Kan Tuhan Yesus mengasihi aku, kan Allah mengasihiku. Kenapa? Kok Allah memberikan penderitaan, memberikan sesuatu hal yang sulit buat aku? Kenapa? Jawabannya, karena Allah memberikan hal itu sebenarnya nih Allah punya tujuan untuk setiap kita. Kalau kita nggak taat, kalau kita hidup nggak benar, pasti Allah akan memberikan sesuatu masalah. Tentunya masalah yang diberikan untuk membuat kita semakin hidup taat kepada Allah adik-adik. Nah,
Ketika Allah memberikan penderitaan kepada Maria dan Marta, Allah tidak bersuka cita akan hal itu adik-adik. Jelas dikatakan bahwa Allah pun, Yesus pun ikut menangis pada saat itu. Nah, Allah yang kita miliki, Allah yang kita sembah, Allah yang setiap minggu, Tuhan Yesus aku mengasihi engkau, Allah yang kita kasihi itu adalah Allah yang sangat baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang kita miliki di hidup kita adalah Allah yang sangat baik. Dia Allah loh, gak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kalian, mungkin teman kalian, atau mungkin juga ketika nanti orang tua kalian dipanggil Tuhan, orang tua kalian meninggal, mereka akan meninggalkan kalian. Tetapi adik-adik, yang perlu adik-adik ingat adalah Allah yang kita sembah, Allah yang kita punya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Keren sekali adik-adik, kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik sama-sama kita mau buka yuk di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Yuk adik-adik yang belum siapkan Alkitab, kakak ajak untuk setiap kita untuk ambil Alkitabnya, untuk sama-sama kita mau buka di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita mau baca. Yuk Yesaya 43 ayat yang kedua. Sama-sama kita mau bacain. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini dengan jelas dikatakan apa? Aku akan menyertai engkau. Sama-sama yuk kita mau katakan, aku akan menyertai engkau. 1, 2, 3. Aku akan menyertai engkau. Nah adik-adik, hari ini nih, minggu ini kita mau belajar tentang janji Allah kepada setiap kita. Nah selama 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret ini, kita sama-sama terus belajar mengenai tentang janji Allah. Kak, kenapa sih kok aku harus diajari tentang janji Allah? Ya adik-adik, janji Allah itu sangat banyak untuk kamu. Janji Allah itu sangat banyak untuk kakak. Janji Allah itu sangat banyak untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, janji Allah yang kita mau pelajari hari ini adalah aku akan menyertai engkau. Allah akan menyertai engkau. Allah akan menyertai kamu. Allah akan menyertai kakak. Allah akan menyertai semua orang yang percaya kepadanya adik-adik. Nah hari ini nih kakak akan mau ceritakan satu tokoh sama kalian. Tokoh ini juga mengisahkan bahwa Allah menyertai tokoh ini di dalam banyak hal yang dia alami. Allah tetap menyertai tokoh ini. Siapa ya kira-kira yang kita mau pelajari tokoh hari ini? Kalian tahu nggak tokoh yang bernama Stefanus? Tahu tokoh yang bernama Stefanus? Iya, kalau kalian pernah dengar dan juga kalian yang belum pernah dengar, sama-sama kita mau belajar hari ini tentang tokoh ini. Tokoh ini bernama Stefanus adik-adik. Nah, Stefanus adalah orang yang hidup pada masa Yesus selesai menyelesaikan tugasnya di dunia dan Yesus kembali ke surga adik-adik. Nah, pada saat itu, pada saat masa Stefanus, orang-orang di gereja sudah mulai banyak. Gereja mulai berkembang. Gereja mulai banyak sekali orang, Injil dan mulai diberitakan. Dan pada saat itu dibutuhkanlah orang-orang untuk bisa memberitakan tentang kabar sukacita, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang Yesus Kristus adik-adik. Dan pada saat itu Stefanus adalah salah satu orang yang dipilih untuk bisa menyampaikan kabar sukacita tersebut. Stefanus terpilih untuk ngapain? Untuk menceritakan kabar tentang Tuhan Yesus, menceritakan segala kebaikan yang Allah lakukan adik-adik. Nah, kalian harus tahu, Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Stefanus adalah orang yang sangat beriman. Stefanus juga orang yang penuh dengan karunia. Dan Stefanus juga bisa melakukan banyak sekali mujizat-mujizat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya adik-adik. Nah adik-adik, ketika Stefanus memberitakan tentang kabar sukacita, ketika Stefanus memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, orang-orang di sekitar Stefanus tidak suka sama Stefanus. Orang-orang di sekitar Stefanus iri sama Stefanus. Mereka bilang,
Kok bisa Stefanus kayak gitu? Aku nggak suka. Stefanus dibenci oleh banyak orang. Pasti Stefanus pada saat itu juga dia sedih. Kenapa kok aku dibenci? Kenapa kok aku tidak disuka? Padahal nih adik-adik, Stefanus itu tidak melakukan kesalahan. Stefanus tidak mencuri. Stefanus tidak berbohong. Stefanus tidak membicarakan yang jelek-jelek tentang orang di sekitarnya. Stefanus adalah orang yang baik. Tadi dikatakan apa? Stefanus adalah orang yang penuh dengan roh. Stefanus adalah penuh dengan karunia. Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus adalah orang yang baik. Stefanus adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Nah, kenapa orang-orang di sekitar Stefanus benci sama Stefanus? Iya, mereka iri sama Stefanus, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang penuh dengan iman. Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia. Begitu banyak hal yang dimiliki oleh Stefanus. Tahu nggak adik-adik, Stefanus hanya ingin apa? Ingin memberitakan tentang kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar Stefanus, adik-adik. Tapi kenapa kok Stefanus mengalami hal yang nggak baik di dalam kehidupan Stefanus? Nah adik-adik, Allah mengizinkan Stefanus untuk mengalami dia dibenci sama orang. Untuk Stefanus nggak disukai sama orang. Karena apa? Karena Allah punya tujuan yang sangat mulia untuk Stefanus. Begitu juga dengan kamu. Ketika kalian juga mengalami kesulitan di dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian pada saat mengerjakan ulangan, kalian gak bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Tuhan, aku gak bisa ngerjain, padahal semalam aku udah belajar. Padahal aku sudah belajar dengan tekun. Tetapi kenapa? Kok aku gak bisa ulangan hari ini? Kenapa Tuhan? Seringkali masalah yang kita hadapi di saat kita mengasihi Tuhan, di saat kamu sangat mengasihi Tuhan, di saat kakak mengasihi Tuhan, di saat semua orang percaya mengasihi Tuhan. Kenapa sih kak, kok masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Allah punya tujuan yang jelas. Allah punya tujuan yang mulia untuk kamu, untuk kakak dan semua orang yang percaya kepada Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa mengalami masalah dimanapun. Kita bisa mengalami masalah itu kapanpun. Kita bisa mengalami masalah itu di mana saja. Ketika kita di rumah, kita mengalami masalah. Ketika kita di jalan, mungkin kita mengalami masalah. Ketika kita di sekolah, mungkin kita mengalami masalah. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat ketika kita mengalami masalah, apa tadi di awal kakak sudah katakan? Aku akan menyertai engkau. Jelas dikatakan bahwa Allah akan menyertai engkau. Allah akan menyertai kakak. Dan Allah akan juga menyertai semua orang yang percaya. Pintar sekali adik-adik. Nah, Stefanus adalah orang yang tadi apa? Yang sangat mengasihi Allah. Dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang penuh dengan Roh Kudus. Dia adalah orang yang penuh dengan karunia. Stefanus adalah orang yang sangat mencintai, mengasihi Allah. Nah, pada saat itu Stefanus tadi kan tidak disukai sama orang-orang banyak. Terus Stefanus diajak, dibawa dia ke mahkamah agama. Mahkamah agama adalah orang yang memerintah atau mengatur tentang keagamaan. Nah, Stefanus dibawa ke mahkamah agama. Nah, ketika di mahkamah agama ini, kalau Stefanus dinyatakan bersalah, berarti semua orang ini berhak untuk melakukan apapun kepada Stefanus. Tapi kalau Stefanus tidak bersalah, orang-orang tidak berhak melakukan apapun kepada Stefanus. Nah, adik-adik, Stefanus ketika dibawa ke mahkamah agama, Stefanus takut enggak? Mungkin Stefanus takut. Stefanus khawatir enggak? Mungkin Stefanus khawatir adik-adik. Tapi iman percayanya kepada Yesus Kristus tidak berhenti. Dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah akan menyertai dia. Dia percaya bahwa dia memiliki Allah yang selalu ada bersama-sama dengan Stefanus. Iya adik-adik, Stefanus percaya dia punya Allah yang besar, dia punya Allah yang berkuasa, dia punya Allah yang sanggup menolong Stefanus. Dia percaya bahwa Allah yang dia miliki adalah Allah yang selalu menyertai Stefanus. Nah, adik-adik, pada saat itulah Stefanus akhirnya ngapain? Stefanus akhirnya mati.
Dia mati dibunuh, dia dilempari batu oleh orang-orang yang suka sama Stefanus tadi. Dia dilempari batu sampai pada akhirnya ngapain? Stefanus meninggal dunia. Sama-sama yuk kita mau buka ayat Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59 sampai 60. Inilah kata-kata yang dikatakan oleh Stefanus sebelum dia meninggal dunia. Sama-sama kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul itu ada di dalam Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59 60. Kakak akan bacakan untuk kalian semuanya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sebelum Stefanus meninggal, dia mengatakan hal itu kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru kepada Allah, kepada Tuhan Yesus ia berseru, "Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka." Wah, sampai akhir hidup Stefanus pun, Stefanus tidak membenci orang-orang yang membenci Stefanus. Dia tetap mempercayakan hidupnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sampai akhir hidup Stefanus, dia tetap apa? Tetap beriman kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Ketika Stefanus meninggal, ketika Stefanus dipanggil Tuhan dan mati karena dilempari batu, ada satu hadiah yang sangat istimewa yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan Yesus kepada Stefanus. Kira-kira apa ya yang diberikan Allah kepada Stefanus? Ini adik-adik, iman yang teguh kepada Allah. Iman yang teguh kepada Allah diberikan Stefanus kepada Allah. Dia diselamatkan, adik-adik. Stefanus diselamatkan dan dia hidup kembali bersama Allah Bapa di surga. Stefanus hidup dengan bahagia, dengan sukacita. Dia sangat hidup yang sangat indah banget bersama Allah ketika dia sudah meninggal. Stefanus diberikan janji yang sangat indah oleh Allah, yaitu apa tadi? Diberikan keselamatan. Dia diberikan hidup bersama-sama dengan Allah di surga sana. Satu hal yang kita pelajari hari ini, janji Allah. Apa tadi janji Allah? Iya, Allah akan menyertai engkau. Di bagaimanapun keadaan kalian, di bagaimanapun situasi kalian. Mungkin saat ini kalian belum mengalami situasi atau keadaan di mana kalian merasakan, aku enggak harus kayak gimana ya Tuhan. Mungkin kalian belum merasakan. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalian ketika nanti bertumbuh dewasa, mungkin pasti kalian harus tetap ingat sama firman hari ini. Firman hari ini apa? Aku akan menyertai engkau. Selalu ingat di dalam pikiran kalian, selalu ingat di dalam pikiran kita semuanya bahwa apa? Bahwa Allah akan menyertai kita. Itu janji Allah yang harus kalian pegang. Di saat kalian merasakan sendirian, di saat kita mengalami aku kok sendirian ya, nggak boleh adik-adik. Kita harus merasakan, kita harus tetap ingat janji Allah yang tadi kakak sudah katakan di depan. Apa? Bahwa Allah akan menyertai kita. Allah akan menyertai kamu, Allah akan menyertai kakak, dan Allah akan menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini kita tadi belajar tentang Stefanus, yang dia tetap beriman kepada Allah, dia tetap percaya kepada Allah meskipun dia mati terbunuh, tetapi iman percayanya kepada Allah yang membawa Stefanus bisa diselamatkan. Stefanus hidup bersama-sama dengan Allah di surga sana. Oke adik-adik, saat ini kita mau apain? Mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita tetap sama di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Di mana? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dikatakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.
tak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru, rahmat-Mu setiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu. Oke adik-adik, kita sudah selesaikan firman hari ini. Yuk kalian yang sudah ibadah, yuk kirim ayat hafalan kalian ke kakak. Kenapa? Untuk kalian bisa dapat poin yang pertama. Untuk yang kedua, kalian bisa menghafal ayat hafalan. Tahu nggak adik-adik, ketika kakak dulu masih sekolah minggu, waktu kakak masih start kit dulu, waktu SD kelas 5 atau kelas 4, lupa. Waktu itu kakak diajak sama teman-teman kakak nih, banyak kan, diajak pergi ke Surabaya. Kami mengikuti suatu acara, dan acara itu pakai satu ayat yang kakak ingat sampai detik ini. Ayat hafalannya kakak ingat sampai detik ini. Kakak selalu hafalin itu ayat itu sepanjang hari. Karena kalau misalnya anggota kakak dipanggil atau kelompok kakak dipanggil, kami langsung berdiri, kami langsung ayat hafalan. Dan ayat hafalan itu kakak ingat sampai detik ini. Kakak juga mau kepada setiap kalian, supaya setiap ayat hafalan, kalian paling endaklah kalian hafal ayat hafalan kita sepanjang 1 bulan tersebut. Kakak yakin dan percaya adik-adik, kalian bisa dan kalian mampu untuk melakukan hal itu di dalam kehidupan kalian. Oke adik-adik, kita sudah selesai firman hari ini. Biarlah firman yang diberikan hari ini untuk apa? Untuk kita percaya janji Allah. Janji Allah apa tadi? Allah akan menyertai kita. Oke, saat ini kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah firman yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati anak-anak-Mu, dan mereka boleh menyimpan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan jadikan mereka garam, jadikan mereka terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati sekolah mereka, memberkati orang Tuhan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan Tuhan, memberkati masa depan mereka, memberkati segala cita-cita yang mereka impikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.